Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mumtaz Pratama dengan NIM H1D024106. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan CPMK Pemrograman Web 2 Paket 6. Aplikasi yang saya buat adalah sistem pengaduan masyarakat berbasis Laravel. Kalian bisa lihat dari sini dan dari sini juga. Yang pertama, untuk framework-nya kita pakai Alpine, terus UI framework-nya kita pakai Bootstrap, terus programming language-nya kita pakai PHP. Kemudian aplikasi yang saya buat adalah sistem pengaduan masyarakat yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan secara online. Yang pertama, kita akan mendemonstrasikan login sebagai user ya kan. Di sini, sebelum kita login, ini adalah tampilan untuk user, yaitu adalah untuk masyarakat yang ingin mengadu terkait laporan-laporan yang ingin disampaikan kepada Dinas Kabupaten Banyumas. Sebelum itu, dalam eh, tampilan dashboard awal, kita bisa melihat ya, ini adalah sistem pengaduan masyarakat. Kita bisa buat pengaduan, lihat pengaduan, dan lihat cara kerja sistem. Kita pencet. Di sini kita bisa melihat cara kerja sistem tersebut. Membuat laporan, terus verifikasi, nanti admin yang melakukan pengecekan, kemudian tindak lanjut, seperti selesai, pending, ataupun ditolak. Mungkin kita bisa membuat pengaduan. Yang pertama, untuk form tambah pengaduan, di sini user dapat menambahkan, mengisi judul, yang pertama nih, menulis deskripsi, mengisi lokasi, memilih dinas terkait, ada beberapa, dan mengupload foto sebagai bukti. Ini opsional juga. Misalnya kita akan membuat pengaduan nih. Kita mungkin pengaduan dari PLN, judulnya. Kemudian kita bisa membuat lokasi. Lokasinya di sekitar, oh, nah, kita simpan. Nah, di sini sistem nanti akan memvalidasi seperti yang pertama nih, sebelum kita masuk ke dalam sini, ini sistem akan validasi terlebih dahulu. Misalnya kita langsung simpan, dia nggak bisa. Mungkin kita nyoba pemkot aja nih, pemkot atau pemkap ya. Terus kita asal simpan, nggak bisa. Karena seperti yang kita lihat, yang pertama nih, title field is required. Judul itu dia harus ada. Judul ini dia harus ada. Description itu harus ada. Terus yang paling penting adalah lokasi juga, dia harus ada. Kenapa yang di foto itu opsional? Karena memang foto itu berupa opsional. Jika memang pelapor ingin memberikan foto itu lebih bagus, jika tidak memberikan foto itu tidak masalah. Jadi begitu. Mungkin kita bisa lanjut ke dalam ini, data pengaduan. Di sini kita bisa melihat ya, data pengaduan yang ada itu adalah lampu sering mati di daerah Banyumas. Lokasinya di sekitar alun-alun Banyumas. Dinasnya adalah LN, fotonya dia tidak memberikan, statusnya pending, aksinya detail. Aksi ini untuk melihat deskripsi. Nah, misalnya kita lihat detail pengaduannya nih, lampu sering mati daerah Banyumas, di sekitar alun-alun Banyumas.
Lampu sering mati saat pukul 12 hingga jam 23.59 yang membuat masyarakat menjadi terganggu beraktivitas menggantikannya kepada PLN Kabupaten Banyumas untuk ditindaklanjuti. Statusnya dia masih pending. Kemudian, setelah kita melihat data pengaduan, kita akan login sebagai admin atau sebagai operatornya dalam pemerintah Kabupaten Banyumas. Yang pertama, kita lihat admin, terus kita masukkan password. Oke, kita akan melihat ya. Di kelola pengaduan ini, kita bisa melihat nih, mana saja yang harus kita ubah statusnya. Jadi nanti admin dapat melihat seluruh data pengaduan, mengubah status pengaduan menjadi proses atau selesai. Jadi perubahan ini, status ini akan langsung tersimpan ke dalam database. Misalnya, kita lihat ini proses, ini selesai, ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Kita update, 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 ini selesai. Update, update, update. Oke. Kemudian ini kita sudah update untuk pelaporan daripada warga yang ingin melaporkan kepada Kabupaten Banyumas seperti lampu sering mati, statusnya adalah dalam proses. Terus kita akan bisa melihat secara user. Sebelum itu, ketika kita login sebagai admin, di sini ada namanya admin panel. Ini fungsinya admin panel ini untuk merespon terkait pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Dan kita bisa melihat juga prosesnya di login sebagai admin. Ini kita bisa langsung lihat ya, secara admin sudah dalam proses dan dalam status selesai. Ketika kita logout tidak sebagai admin, maka panel admin tersebut jadi hilang. Jadi ini khusus buat login sebagai user admin. Kemudian kita bisa lihat pengaduannya. Kita bisa melihat di sini. Yang pertama ada lampu sering mati, proses tadi betul. Tadi rawan proses betul. Jadi ada maling, proses betul. Kita bisa melihat nih, misalnya maling, tuh maling sepatu. Kemudian kita bisa melihat juga di sistem tersebut ya. Total dia ada 5 pengaduan, 1, 2, 3, 4, dan 5. 2 ditangani, betul sekali. Dan 3 sedang diproses. Jadi ini sistemnya aktif secara berkala. Kemudian kita akan menjelaskan tentang arsitektur lebih dahulu ya. Kita masuk ke dalam codingannya. Ini sangat banyak sekali. Project ini itu menggunakan standar Laravel ya. Yang pertama, kita menggunakan standar Laravel. Terus terdiri dari yang pertama ada models, ada controller, kemudian ada views. Viewsnya mana? Views ini model. Kemudian ada views. View mana? Views. Nah, ini view. Dua, tentang routing ya. Routing itu didefinisikan di file web.php. Kita bisa melihat di file routes web.php ini adalah khusus buat routing. Sehingga nanti otomatis tersedia fitur CRUD. Jadi proses CRUD itu terisi dari routes yang ada di sini. Ini yang pertama nih. Status selesai, status proses. Total selesai proses last. Kemudian ada controller. Kita akan melihat controller di sini. Ini controllers. Controllers itu digunakan untuk mengelola logika aplikasi, validasi input, terus untuk menyimpan data ke database seperti di ya, model request mana ya? Controllers nih di out. Kemudian adalah model. Model ini digunakan untuk interaksi ya dengan tabel database. Ini buat khusus buat interaksi dengan database, ada departemen, ada dinas, ada rating, ada status. Kemudian ada view. View itu digunakan buat tampilan.
atau untuk menampilkan data secara dinamis, itu kita masuk ke dalam view. Secara ini ada admin, ada kemudian admin itu terdiri dari compliance juga dan user. Kemudian ada compliance ini sebagai user atau warga, mereka bisa melihat, mereka bisa membuat, dan ini adalah indeks awal. Mungkin terkait dari pengerjaan seperti ini, tantangan yang saya hadapi itu yang pertama, untuk upload foto ya. Mungkin seperti yang kita melihat, ketika kita mengadu, di sini bisa choose foto. Mungkin kita bisa salah satu contoh ya. Mungkin dinas PLN karena mati lampu tadi. Mati lampu. Mati lampu di kos saya. Lokasi BRI Kalimana. Ketika kita simpan, nah di sini terdapat foto. Cuman memang tidak eh, terview, terlihat di dalam sini. Meskipun sebenarnya ada fotonya di sini tuh. Untuk solusinya, harusnya sebenarnya itu menggunakan validasi file dan penyimpanan ke storage Laravel. Kemudian untuk role admin dan role user itu menggunakan middleware dan pengecekan role untuk membatasi akses fitur. Jadi untuk membatasi antara admin dan warga. Kalau warga dia tidak bisa merubah status, kalau admin dia bisa merubah status. Kemudian untuk database ya, untuk database ini kita bisa melihat di sini, aduh sebentar. Nah, untuk database di PEMBEB kali ini, yang pertama dia ada attachment, test, cookies, totalnya adalah 16 tabel. Dia yang pertama menggunakan foreign key dan relasi eloquent untuk menghubungkan setiap tabel yang ada. Nah, kita bisa melihat di sini tabel yang ada. Misalnya tadi itu terkait departments, terkait dinas. Yang pertama ada Satpol PP, polisi, PLN, Disub, PR, Pemkot. Mungkin kalau ada dinas yang terkait bisa ditambahkan di database juga. Em, Selanjutnya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari proyek saya, yaitu sistem pengaduan masyarakat, platform pelaporan masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara terstruktur, serta memantau proses penanganannya secara transparan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.